Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Topik kali ini saya akan bahas mengenai pola hidup hemat. Amsal 21 ayat 22, demikian firman Tuhan. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Sebelum saya bahas, kita akan berdoa. Tuhan, biar kami dapat menjadi orang bijak, dapat mengelola keuangan yang kami keluarkan sesuai dengan kebutuhan, bukan gelojoh, bukan serakah, tapi kami dapat mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Peribahasa mengatakan hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Artinya kita harus pandai supaya bisa bekerja dan menjadi kaya dengan pola hidup yang hemat. Banyak buku para motivator yang banyak mengajarkan bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan pola hidup hemat agar di masa tua hidup menjadi miliarder katanya. Tapi biarlah kita hidup di masa tua, kita hidup bahagia bersama dengan kumpul anak dan cucu, dan tidak menyusahkan anak cucu menantu di hari tua kita. Yesus mengatakan bahwa hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Yesus juga mengajarkan agar kita tidak tamak akan uang. Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu, seperti yang terjadi dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 20, bagaimana si kaya menimbun hartanya tapi sia-sia karena keesokannya malam harinya dia mati dan dia tidak bisa menikmati kekayaan yang dia timbun. Berikan yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita mengelola berkat yang Dia berikan kepada kita dengan cara hemat dan bijaksana, dan berkat yang Tuhan percayakan bisa memberkati orang lain lagi. Ada 1001 macam cara agar kita dapat berhemat dan menikmati berkat Tuhan, bahkan memberikan berkat Tuhan kepada orang yang membutuhkannya. Contohnya, jangan pergi ke mall kalau memang tidak ada keperluan. Kita belanja, jangan pergi ke tempat-tempat mewah yang membuat mata kita kalap dan gelap mata, dan akhirnya kita membelanjakan hal-hal yang tidak butuhkan. Jangan membelanjakan makanan berlebihan yang berakibat makanan mubazir, lalu makanan itu dibuang sia-sia sementara masih banyak orang yang kelaparan. Ya, lalu kita bijak dalam pengaturan pengelolaan benda-benda yang ada di rumah. Contoh, kita mencuci pakaian pada jam-jam tarif listrik murah. Ya, kita menyetrika pakaian pada jam-jam tarif listrik yang murah. Ya, lalu banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, kita membeli pakaian kalau memang pakaian itu benar-benar dibutuhkan. Jangan lapar mata, ada diskon, kita beli pakaian, akhirnya numpuk di lemari tapi tidak kita gunakan. Ya, kita menghemat air dengan cara hemat. Waktu Tuhan izinkan saya pergi ke suatu daerah yang airnya susah sekali, ya, untuk memasak sayur aja mereka hanya mencelupkan gitu, lalu air itu dipakai lagi untuk mencelupkan air lagi, untuk mencelupkan sayuran lagi, dipakai berulang-ulang karena memang air susah. Nah, gunakan air sehemat mungkin, karena kalau kita boros air, nanti tanah menyusut, airnya terjadi longsor. Lalu usahakan, ya, kita bisa menghemat dengan cara apa? Mentransfer uang dengan bank yang sama. Karena kalau dengan bank yang berbeda kita kena bayaran admin 6.500. Saya bangun pola hidup hemat. Caranya apa? Kalau saya mau bayar listrik, saya lihat di e-commerce nih ya. Oh, di sini ada diskon, saya pilih sini. Oh, di sini diskonnya lebih banyak, saya pilih di sini. Akhirnya kita bayar listrik dulu kan kena admin 2,5. Kita bayar di Topet, oh ada pemotongan, kita bayar di Shopee ada pemotongan lebih banyak lagi, ada di OVO ada. Nah, itulah kita bijak kita. Jadi dengan itu kita bisa berhemat.
ya, membayar listrik, PAM, BPJS, PBB dengan menggunakan online itu sudah jauh lebih hemat karena ada bonus, karena ada potongan-potongan. Lalu mengelola keuangan dengan baik. Di era pandemi ini semua orang di dunia mengalami banyak kesulitan. Banyak orang-orang sukses, banyak artis-artis yang hidupnya glamor, waktu berjaya glamor tapi lupa nabung. Akhirnya di hari tua untuk berobat pun gak punya uang. Karena apa? Tidak mengelola keuangan dengan bijak. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 3 ayat 14b, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya kita mengelola keuangan dengan hemat sesuai dengan berkat yang kita terima. Ya, nah saudara, saya pribadi mengatur pola hidup yang sangat hemat. Ya, pertama ketika suami terima gaji, pertama saya siapkan amplop. Misalnya ada 20 amplop pengeluaran. Jadi begitu terima, yang pertama potong perpuluhan. Setelah perpuluhan lalu potong 10% untuk menabung. Lalu potong lagi 10% untuk sosial. Karena prinsip saya diberkati untuk memberkati. Jadi setiap terima berkat 10% perpuluhan, 10% sosial, lalu 10% untuk nabung. Ya, karena kita nggak tahu kan. Satu hari bisa aja tiba-tiba sakit. Satu hari bisa aja keperluan-keperluan yang diperlukan yang bukan pengeluaran rutin. Ya, lalu prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Jadwalkan belanja dengan daftar yang digunakan sehingga enggak melenceng. Lalu pengeluaran harus lebih kecil dari pendapatan. Setiap gaji bukan sisanya baru kita nabung, tapi setiap gaji nabung dulu baru sisanya kita kelola. Ya, lalu menjaga kesehatan, apa kaitannya dengan hidup hemat? Karena kalau kita sehat, kita nggak perlu pengeluaran untuk berobat ke dokter. Kalau kita hidup sehat, ya, kita berarti sudah menyelamatkan anak cucu kita di masa yang akan datang. Karena kalau kita nggak hidup sehat, udah tua, kita nggak bisa nyari uang, kita sakit-sakitan. Uang yang sebenarnya buat biaya cucu kita, tapi habis buat berobat kita. Jaga kesehatan, ya, bijak dalam belanja. Nah, lokasi belanja juga akan mempengaruhi nilai jual. Misalnya kita beli gado-gado di warteg, berbeda dengan gado-gado di restoran bintang 5. Jadi lokasi belanja akan mempengaruhi pengeluaran kita. Ya, menggunakan lahan yang ada dengan cara bercocok tanam, misalnya cabai lah, apalah, dan itu akan bisa kita pakai lebih sehat lagi. Lalu kita bisa fasilitas berlibur yang murah. Berlibur nggak perlu mahal, pergi ke luar negeri, kalau perlu luar angkasa. Sekarang sudah dibuat ya jalur jalan-jalan ke luar angkasa 1 hari, tapi biayanya miliaran. Biaya murah, ya. Kita bisa nikmati kebersamaan, pergi ke Ragunan, bawa makanan dari rumah, kumpul anak, cucu, mantu, bawa gitar, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Bisa kita nikmati dengan biaya murah, ya. Lalu memberi barang-barang investasi yang tidak bergerak. Jangan gelojoh, baju, ya, handphone merek terbaru, ya, dijual, lalu beli lagi, besok ada handphone terbaru, nggak ada gunanya, saudara. Tapi beli benda-benda mati yang tidak bergerak, karena itu menjadi investasi kita di hari tua. Ya, bisa beli tanah, emas, rumah, atau apapun juga yang semakin hari bukan semakin menurun, tapi semakin naik. Lalu hemat listrik, gas, air, dan BBM. Mencabut saklar kalau nggak dibutuhkan, karena kalau saklar itu nempel terus, itu listrik jalan terus. Ya, kalau TV walaupun mati tapi posisi on, lampunya merah, itu listrik jalan terus. Kita ngecas HP, ya, lalu itunya masih kita tetap tancap, itu pengeluaran juga. Saya mulai robah pola hidup hemat dengan cara apa? Kalau saklar udah nggak dipakai, tancapannya kita tarik. Ya, lalu saya mulai merubah pola hidup hemat dengan cara saya cuci baju di atas jam 8 pagi. Karena jam 8 ke atas itu listriknya biayanya murah. Lalu pola setrika saya robah. Jadi apa? Listrik, pengeluaran listrik bisa turun sampai 200.000, saudara. Karena apa? Hal-hal yang nggak perlu kita cabut listrik, ya. Kita cabut ini, yang rice cooker juga nggak nyala terus. Nasi udah panas, saya cabut. Nanti kira-kira setengah jam mau pasang baru colok. Itu penghematan yang sangat-sangat luar biasa.
Lalu jam-jam sibuk, jam-jam listrik mahal, saya nggak gunakan itu. Saya pakai jam listrik yang murah. Dan akhirnya pengeluarannya susut sampai 200.000, saudara. Ya, jadi ketika saya mengelola keuangan, saya buat amplop-amplop. Yang pertama perpuluhan sosial, lalu menabung, lalu kebutuhan keinginan kita harus pilah, lalu menjaga kesehatan, bijak dalam pengeluaran, menggunakan lahan, fasilitas, berlibur yang murah, ya, lalu mematikan saklar dan lain sebagainya. Jangan meremehkan uang receh. Kadang-kadang 1.000, 2.000 direcehkan, taruh di mana-mana. Saudara ingat koin Prita, ketika Prita sakit, ya, lalu bikin koin Prita. Jadi seluruh Indonesia bikin koin Prita. Ternyata dari uang recehan 500.000, ternyata hasilnya tuh banyak banget. Jadi jangan lecehkan uang receh. Kumpulin, nanti kalau udah banyak tukerin aja di Indomart, Alfamart, ya, duitnya bisa kepake lagi. Uang receh pun kalau dikumpulin sedikit-sedikit jadi banyak, saudara. Menerapkan pola hidup sederhana, tidak konsumtif. Jangan mengganti barang sebelum barang itu rusak. Ya, jangan membeli baju sebelum baju itu memang benar-benar dibutuhin. Mengikuti program BPJS atau asuransi itu adalah keputusan yang bijak. Ya, keputusan yang bijak. Nasib manusia nggak ada yang tahu. Sekarang seger-buger bisa aja besok sakit. Disiplin dalam menabung. Ada nyanyian Bang Bimbung Nyok, kita nabung tong tung nyok, jangan dihitung tiap bulan, tahu-tahu dapat untung. Nah, saudara, saya punya kisah. Di luar tahu suami, saya punya uang, saya tabung 5.000, 100, 10.000, ya. Jadi setiap kebutuhan saya masukin amplop. Misalnya listrik saya sisihin 500.000, ternyata kepake 450.000. Yang 50.000 itu saya akan masukkan kebutuhan amplop yang belum terpenuhi. Tapi kalau sudah terpenuhi semuanya, itu akan masuk dalam tabungan. Sampai satu hari saya bilang, Pi pengen beli rumah, saya punya tabungan kecil-kecilan. Saya waktu kecil ingat, saudara, ya, hidup kami susah. Orang lain istirahat sekolah jajan, saya istirahat sekolah jualan, saudara. Ya, lalu saya sekolah, rumah di Rawamangun, sekolahnya di Kampung Melayu, jalan kaki, saudara. Karena hidup susah. Ya, lalu saya emat-emat gitu ya. Kalau ada duit saya emat-emat. Nah, saya di kamar mandi itu ada bambu, saudara. Jadi bambu itu saya lubangin, saya isiin uang. Nah, satu hari saya pulang sekolah saya nangis. Karena apa? Kamar mandi dibongkar. Ya, karena apa? Sudah dimakan rayap, termasuk bambu celengan saya dibuang. Saya nangis jerit-jerit, saudara. Karena apa? Itu tabungan itu dari kecil gitu. Nangis, tapi akhirnya diketemukan, saudara. Jadi dari kecil saya biasa hidup harus nabung. Ya, jadi ketika saya nabung akhirnya bisa beli rumah di Bekasi. Nah, untuk bangun rumah caranya gimana? Saya bangun jam 3 pagi, saya bikin makanan mateng, lalu saya jual kepada tukang-tukang, ya, karena warteg masih jauh, ya, Bekasi masih sepi, dan itu bisa buat makan kami hari-hari. Saya hidup hemat, apapun saya lakukan, saudara. Waktu bangun rumah, saya jadi keneknya tukang jadi bos saya bantuin. Karena apa? Bangun pola hidup hemat. Dan puji Tuhan, akhirnya rumah kami di Bekasi dapat dibangun. Tanah 135, bangunan 270 meter dengan kamar 7, saudara. Karena apa? Pola hidup hemat. Jadi yuk, jangan gelojoh. Bangun pola hidup hemat supaya hari tuamu gak sengsara. Engkau punya simpanan dan tidak menyusahkan anak cucu. Saya bersyukur. Bersyukur kenapa? Ya, sudah punya rumah sendiri, membekali anak dengan rumah, walaupun dengan pola hidup sederhana. Di masa sulit ini pun, ya, walaupun keuangan rasanya tertatih-tatih, tapi Tuhan selalu memberkati kami. Apa yang kami tabur, kami tuai. Dulu kami menampung rumah, menampung orang di jalanan. Orang mau bunuh diri, tampung rumah. Rumah waktu itu 27 meter. Kopel, nggak punya kamar. Lalu pergi tampung orang lain lagi, pergi tampung orang lain. Akhirnya Tuhan berkati kami rumah. Jadi saudara, pengen masa tuamu tidak sengsara, bangun pola hidup hemat. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, ajar kami hidup hemat, sehingga kami bijaksana dalam pengeluaran, tidak gelojoh, dan di masa tua kami tidak sengsara. Tidak menyisakan anak cucu mantu, dan hidup kami dalam keadaan sehat. Terima kasih, kami menyerahkan pohon keluarga kami
Biar pohon keluarga kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.